seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Via Natalia Sen dengan NPM 0227231153. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data dengan metode nettografi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari nettografi. Nah, jadi teman-teman, nettografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial dan budaya dalam komunitas daring atau online. Metode ini dikembangkan oleh Robert Kosinets pada akhir 1990-an sebagai adaptasi etnografi untuk memahami perilaku pengguna internet dalam forum diskusi, media sosial, blog, dan platform digital lainnya. Nah, selanjutnya tahapan dalam etnografi. Metode etnografi memiliki beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan komunitas online. Yang kedua, menentukan fokus penelitian, misalnya perilaku konsumen dalam e-commerce atau interaksi pengguna dalam komunitas gaming. Yang kedua, memilih platform yang relevan seperti Twitter, Reddit, Facebook, atau forum spesifik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengumpulan data atau data collection. Yaitu yang pertama, menggunakan teknik observasi partisipatif atau non-partisipatif. Yang kedua, mengumpulkan data berupa teks, komentar postingan, gambar, video, atau metadata. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan metode scraping data atau manual coding. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema yang sering muncul dalam interaksi komunitas. Yang kedua, analisis wacana, menganalisis cara pengguna berbicara, istilah yang digunakan, dan makna yang terkandung dalam komunikasi mereka. Yang ketiga, analisis sentimen, yang dimana menggunakan teknik NLP atau Natural Language Processing untuk memahami emosi dalam percakapan online. Selanjutnya, interpretasi dalam penyajian hasil, yang dimana menyajikan hasil dalam bentuk narasi deskriptif, visualisasi data, atau model konseptual. Nah, yang terakhir, menarik kesimpulan, yang dimana berdasarkan temuan yang diperoleh dan relevansi dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan etnografi. Yang dimana yang pertama, kelebihan dari etnografi, yang dimana mengakses data autentik secara langsung tanpa mengganggu komunitas online. Yang kedua, biaya penelitian lebih rendah dibandingkan metode etnografi konvensional. Yang ketiga, memungkinkan analisis perilaku secara real time dan longitudinal. Sedangkan kekurangan dari etnografi yaitu yang pertama, memerlukan keterampilan analisis data digital dan pemahaman etika penelitian online. Yang kedua, tidak semua komunitas online bersifat terbuka sehingga sulit mendapatkan data lengkap. Yang ketiga, interpretasi dapat bersifat subjektif jika tidak menggunakan triangulasi data. Metode etnografi sangat berguna untuk meneliti tren digital, pemasaran media sosial, serta studi perilaku konsumen dan budaya daring. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu teknik analisis data dalam etnografi. Dalam etnografi, analisis data dilakukan secara sistematis
untuk memahami pola interaksi dan makna yang ada dalam komunitas digital. Berikut ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, analisis tematik, yang dimana teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam percakapan online. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, membaca dan memahami data, yang dimana mengumpulkan dan mengenali pola dalam komentar, postingan, atau percakapan. Yang kedua, mengode data atau coding, yang dimana memberikan label pada kata, frasa, atau kalimat yang memiliki makna serupa. Yang ketiga, membentuk tema, yang dimana mengelompokkan kode yang mirip menjadi tema besar yang relevan dengan penelitian. Nah, yang keempat, menginterpretasikan hasil, yang dimana menjelaskan bagaimana tema yang ditemukan berkontribusi pada pemahaman fenomena yang diteliti. Kedua, analisis wacana. Analisis ini berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi daring. Ada beberapa pendekatan dalam analisis wacana. Yang pertama, analisis mikro, yang dimana melihat struktur kalimat, pilihan kata atau metafora yang digunakan dalam komunitas. Yang kedua, analisis makro, yang dimana menganalisis bagaimana wacana ini membentuk norma sosial, identitas komunitas, atau kekuasaan dalam diskusi. Yang ketiga, analisis sentimen, yang dimana teknik ini digunakan untuk memahami emosi dan opini dalam komunitas online. Metode ini sering digunakan meliputi yang pertama, manual sentiment analysis. Peneliti mengkategorikan komentar menjadi positif, negatif, atau netral berdasarkan konteksnya. Yang kedua, natural language processing atau NLP, di mana menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis sentimen secara otomatis. Yang keempat, social network analysis atau SNA. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antar anggota komunitas digital dengan SNA. Peneliti dapat yang pertama mengidentifikasi individu yang berpengaruh dalam komunitas atau key opinion leaders. Yang kedua, memetakan pola komunikasi antar pengguna dalam jaringan sosial. Yang ketiga, menilai tingkat keterhubungan dan segmentasi dalam suatu komunitas. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu etika dalam etnografi. Karena etnografi meneliti komunitas daring, ada beberapa aspek etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, informate consent. Jika melibatkan interaksi langsung dengan komunitas, harus ada izin dari anggota komunitas. Yang kedua, anonimitas dan privasi. Tidak menyebutkan identitas individu secara eksplisit tanpa izin. Yang ketiga, transparansi, yang dimana menjelaskan tujuan penelitian kepada komunitas jika penelitian dilakukan secara partisipatif. Nah, materi yang kelima yaitu implementasi etnografi dalam berbagai bidang. Yang pertama, pemasaran digital, yang dimana menganalisis perilaku konsumen terhadap produk dan layanan. Yang kedua, kajian budaya digital, memahami tren sosial, bahasa, dan simbol dalam komunitas online. Yang ketiga, analisis gerakan sosial, mempelajari dinamika kampanye sosial dan politik di media sosial. Yang keempat, penelitian komunikasi, yang dimana meneliti interaksi dan pola komunikasi dalam forum atau platform diskusi. Metode etnografi semakin relevan di era digital karena memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna, internet, dan interaksi sosial dalam dunia maya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keenam yaitu studi kasus dan contoh implementasi etnografi. Untuk memahami lebih dalam penyerapan etnografi,
Berikut ada beberapa studi kasus yang menunjukkan bagaimana etnografi digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Yang pertama, studi kasus dalam pemasaran digital, yaitu judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Merek X di Media Sosial. Metode penelitian mengamati komentar dan ulasan di Instagram dan Twitter mengenai produk merek X selama 6 bulan. Yang ketiga, hasil. Ditemukan 3 tema utama. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Yang kedua, keluhan terhadap layanan pelanggan. Yang ketiga, efektivitas kampanye influencer. Implikasi merek X dalam meningkatkan strategi pemasaran berbasis komunitas dengan lebih banyak melibatkan pelanggan setia dalam kampanye digital. Yang kedua, studi kasus dalam kajian budaya digital, yaitu yang pertama judul Fenomena Meme Politik di Twitter dan maknanya dalam wacana publik. Yang kedua, metode mengumpulkan dan menganalisis 500 meme politik yang viral di Twitter selama periode pemilu. Yang ketiga, hasil, di mana ditemukan bahwa meme digunakan sebagai alat kritik sosial yang dapat mempengaruhi opini publik dan menyebarkan ideologi tertentu. Yang keempat, implikasi, di mana meme menjadi bagian dari budaya digital yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Yang ketiga, studi kasus dalam analisis gerakan sosial, di mana judul peran hashtag Save the Earth dalam mobilisasi aksi lingkungan. Yang kedua, metode menganalisis percakapan di Twitter menggunakan social network analysis atau SNA untuk melihat bagaimana informasi menyebar melalui hashtag ini. Selanjutnya, hasil. Ditemukan bahwa aktivis di lingkungan dan selebritas memainkan peran kunci dalam menyebarkan pesan yang kemudian direspon oleh masyarakat luas. Selanjutnya, implikasi. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan dalam penelitian etnografi. Nah, yang dimana meskipun etnografi menawarkan banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dinamika data yang cepat berubah, yang dimana percakapan di media sosial sangat dinamis sehingga data yang dikumpulkan bisa cepat usang. Nah, yang kedua, kesulitan dalam memverifikasi identitas pengguna. Tidak semua akun yang berpartisipasi dalam komunitas daring adalah pengguna asli, dan ada kemungkinan adanya bot atau akun palsu. Yang ketiga, keterbatasan akses ke data. Beberapa platform media sosial memiliki kebijakan privasi yang membatasi akses percakapan atau data pengguna. Yang keempat, bias dalam interpretasi data, yang dimana analisis kualitatif dalam etnografi bisa subjektif sehingga diperlukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan materi ini yaitu etnografi adalah metode yang sangat berguna dalam memahami perilaku opini dan interaksi dalam komunitas digital. Dengan teknik analisis seperti analisis tematik, wacana, sentimen, dan social network analysis, peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam tentang budaya digital, namun tantangan seperti bias interpretasi, dinamika data, dan keterbatasan akses harus diperhitungkan dalam penelitian. Dengan pendekatan yang etis dan sistematis, etnografi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari pemasaran hingga kajian sosial dan budaya digital.
Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menyimak. Saya Fiana Taliasem undur diri dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada part selanjutnya.